Ya, masih bersama kami ya, Vena dan Ana, dan tentunya dengan Bang Ege nih yang sudah setia sejak pagi, siang, hingga sampai kapan nih Bang? Sejak siang. Kan tadi malam itu sehari penuh jatah quick corner ya, para pelaksana quick count. Bang Ege, langsung saja kita sambung ya pertanyaan tadi yang sempat terpotong mengenai politik kasihan. Nah, kalau misalnya kita lihat kenyataannya, di media sosial banyak potongan-potongan yang mungkin dibuat oleh masyarakat menyatakan kesedihannya ketika melihat ada serangan dari paslon 1 dan juga 3 terhadap paslon 2 ketika debat Capres kemarin. Ini apakah seberapa pengaruh politik kasihan mempengaruhi masyarakat, hati manusia, mungkin hati masyarakat melihat itu tanpa melihat, mungkin kita sampaikan dulu visi dan misi paslon. Iya, politik kasihan dalam arti yang luas ya. Jadi artinya kalau kita bicara dari quick count kemarin, kan kita lihat Pak Prabowo pidatonya juga memperhatikan perasaan pasangan yang lain kan. Gitu. Ada terima kasih, mohon maaf. Enggak, bukan. Maaf kalau ada kata-kata yang keras diulangi kembali. Maksud saya begini, ya kalau untuk quick count yang menang wajar bergembira ya kan. Sementara yang belum menang akan mengatakan, harusnya mengatakan quick count internal kami membuktikan berbeda kalau punya quick count internal. Tapi kalau enggak kan akan mengatakan real count kami menunjukkan hasil yang berbeda. Lalu kita tunggu lama. Saya tetap mengatakan sambil menonton ini, jangan pernah berhenti mencatat C1, jangan pernah berhenti mencatat C1, jangan pernah berhenti mencatat C1. 3 kali itu ya. Karena quick count jalan, tapi kan real count harus tetap diimbangi gitu. Nah, poin yang kedua, dalam konteks kasihan itu, balik lagi, kalau saya agak banyak mengatakan, kan orang memang kalau sudah ada hubungan idola, ngefans gitu, kan orang nggak rela kalau idolanya itu diserang gitu, atau menjadi apa ya, dibully atau menjadi menderita dalam suatu acara seperti debat gitu. Walaupun banyak yang mengatakan debat sih nggak banyak yang nonton, nggak banyak yang pengaruhnya loh, tapi kenapa Anda peduli betul dengan itu misalnya ya, sampai nangis dan lain sebagainya. Tapi pada sisi lain, kalau kita lihat kata kasihan, kita harus imbang loh. Kasihan juga Prof. Mahfud dong. Waktu hati-hati, maksud saya biar enak kan, biar imbang. Prof. Mahfud digini-giniin sama Gibran, kan kita kasihan juga. Sambil ada yang marah, kalau saya, masa begitu misalnya. Jadi ada dua kasihan. Nah, tapi kalau cocokologi ya, atau mencoba menggabungkan tanpa sebuah riset yang memadai itu, kan kita lihat dulu pada waktu sepak bola, konon itu yang menyebabkan Ganjar turun karena menolak U20. Lalu ketika Pak Prabowo diserang oleh Anies di debat, Pak Prabowo mendapat tambahan, kata indikator nih, Burhanuddin Muhtadi. Tetapi kemudian ketika Gibran menyerang Mahfud, mestinya Mahfud dan Caimin harusnya mendapat tambahan dong. Tapi ada euforia, kita masuk 16 besar Piala Asia waktu itu. Agak terpotong sedikit tuh. Lalu pada debat yang ketiga antar capres, Pak Prabowo menyelesaikan itu semua dengan sangat baik. Ingin mengatakan dia yang minta maaf, dia yang akan merangkul semua orang, tidak terpancing sama sekali untuk itu. Jadi dia menjaga betul hal itu. Sementara pada sisi lain, Anies pun menahan diri ya untuk tidak keluar melakukan serangan lagi. Ya, walaupun sebetulnya menyerang tidak berarti harus dengan kata-kata yang tajam. Menurut saya pembukaan dan penutupan Anies itu termasuk kata-kata yang bisa memperbandingkan dengan tajam, walaupun kata-katanya itu tidak seperti langsung pada angka tertentu dari 100 pada waktu itulah. Itu angka itu akan terbayang-bayang juga tuh. 5/100 maksudnya. 11 waktu itu ya. Jadi jadi ada bagian-bagian yang kalau itu kan 5 dari 10 ya. Ada bagian-bagian yang hati-hati dan kemudian ditawarkan. Betul sekali mungkin pendekatan bahwa di media sosial itu baik karena organik, karena sudah cinta pada idola tertentu, ataupun kemudian bisa juga diperkuat oleh yang anorganik, tetapi itu dijaga betul secara sangat hati-hati gitu. Karena Profesor saya Shapiro itu mengatakan begini, dengan perkembangan media sosial sekarang, maka orang bisa saja membenci orang lain tanpa alasan. Coba, pernah nggak terasa begitu ya, orang melihat ini aja, wah udah enggak lah gitu. Nah, tetapi upaya membangun sebagai seorang yang kemudian bisa menentukan pilihannya dalam politik dengan basis penggemar, dengan tokoh idola, itu menurut saya perjalanan panjang yang juga tidak bisa dilihat terjadi begitu saja tanpa riset, tanpa melihat ya tadi ya, kalau diserang di debat akibatnya apa, kalau begitu kita harus begini, dan ternyata tepat misalnya gitu. Jadi tapi pada sisi lain yang juga harus dipikirkan, sekali lagi sambil saya katakan tetap catat C1, tetap catat C1 itu adalah
kan ada bagian yang belum pernah terjadi di Indonesia itu, lebih dari 100 perguruan tinggi ya, Betul. guru besarnya. Ini juga nggak bisa, karena saya melihat dari hasta visi misinya Pak Prabowo itu, di level yang pertama itu justru ingin menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Tadinya saya pikir begitu Pak Prabowo sudah terpilih berbasis pada quick count, kita sudah boleh mulai ILC lagi nih. Kan tadi malam sudah ada kan? Sudah ada Tadi- lagi kembali. Kalau Iya itu kan, program kami tapi saya ya. lihat sudah ada tokoh-tokohnya, ada Betul. apa tuh, ada teman-teman kita ya, Gilbert dan lain-lain sudah ada di situ gitu. Jadi saya pikir, dengan terpilihnya presiden versi quick count yang dalam visi dan misinya mencantumkan di nomor 1 itu meningkatkan perlindungan pada atau memajukan demokrasi, kemudian kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Wah, kita sebelum Oktober sudah bisa punya ILC kembali nih. Baik. Dan Oke, Ege. lain-lain seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih Sama-sama, Bang Ege sama-sama. sudah menemani kami loh, Iya. dari siang Kalau sampai... boleh 2 kalimat lagi tetap C1 karena resminya itu presiden kita itu baru nanti disebut terpilih sebagai presiden terpilih, elected presiden elect itu pada sekitar 20 Maret berbasis pada real count C1 KPU. yang Kita tadi. kawal bersama-sama Sama-sama, Bang Ege. iya, iya. Terima kasih banyak Sama-sama, Bang terima Ege kasih. sudah hadir siang hari ini di Breaking News Presiden Pilihan Rakyat. Semoga sehat selalu Bang Ege. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan juga. Amin.